Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman onlineku semuanya. Ketemu lagi ya, kembali lagi di channel aku, berbagi resep masakan lagi. Dan pada kesempatan kali ini aku mau berbagi resep bagaimana cara bikin sate ayam saus kacang. Nah, di sini sudah ada sate ayamnya kurang lebih 35 tusuk. Ini dari 500 gram daging ayam filet dan juga sudah dimarinasi dengan bawang putih halus, ketumbar halus, sedikit kaldu bubuk dan juga air perasan jeruk limau kunci. Lalu di sini juga sudah disiapkan lontong mini. Nah, untuk lontong mini ini aku buat dengan teknik 5.30.7 dan benar-benar anti gagal. Untuk cara pembuatan lontongnya, videonya udah pernah aku share, jadi silahkan di scroll bagi yang mau bikin lontong mini ya. Nah, tentu saja kalau kita bikin sate ayam saus kacang, di sini kita harus menyiapkan salah satu bahan utamanya juga, yaitu kacang tanah yang sudah dihaluskan. Dan untuk kacang tanahnya ini sendiri, untuk menggorengnya itu ada tekniknya ya. Jadi susah-susah gampang seperti itu. Jujur saja di awal-awal pertama belajar memasak pun saya sering gagal dalam proses penggorengan kacang ini. Jadi tekniknya adalah ketika kita menggoreng kacang tanah dan kacang tanahnya itu sudah berwarna kekuningan, lalu segeralah angkat, tiriskan dan dinginkan. Jadi seiring waktu berkurangnya suhu panas dari kacangnya itu sendiri, kacang yang tadinya berwarna kuning akan berubah menjadi berwarna kecoklatan. Namun jika kita menggoreng kacangnya itu sampai berwarna kecoklatan, baru kita angkat dan kita tiriskan lalu kita dinginkan. Nanti seiring dengan berkurangnya suhu panasnya si kacang itu sendiri, nanti kacang tanahnya itu akan berubah warna menjadi kehitaman alias gosong dan rasanya akan menjadi pahit. Lalu untuk menghaluskan kacang tanah gorengnya itu sendiri bebas dengan teknik apapun, namun di sini saya menghaluskannya itu dengan menggunakan blender. Jadi tipsnya adalah tambahkan kurang lebih 300 sampai 350 ml air mateng lalu blender, dan nanti di awal-awal blender itu seperti terlihat seperti sangat cair dan encer sekali. Namun semakin lama, seiring dengan semakin halusnya tekstur si kacang tanah gorengnya itu, nanti teksturnya akan menjadi mengental seperti ini ya. Jadi untuk penambahan airnya 300 sampai 300 ml untuk menghaluskan kacang tanah yang sudah digoreng dengan menggunakan blender itu sudah sangat pas ya. Semoga bermanfaat. Oke, kita beralih ke bumbu-bumbu untuk saus kacangnya itu sendiri. Di sini saya menggunakan cabai merah keriting, bawang merah, lalu kemudian bawang putih dan juga serai, serta 1 lembar daun jeruk purut, 3 lembar daun salam dan juga 1 ruas ibu jari asam jawa dan kurang lebih 50 gram gula merah atau gula aren. Dan untuk gula aren ini, untuk rasa manisnya itu bisa disesuaikan ya. Kalau menurut teman-teman kurang rasa manisnya, silahkan ditambah gula arennya. Dan kalau menurut teman-teman ini kemanisan juga bisa dikurang, jadi opsional ya. Sekarang kita akan haluskan terlebih dahulu untuk bawang merah, cabai merah dan bawang putihnya. Oke, sekarang ini cabai merah, bawang merah dan bawang putihnya udah dihaluskan, dan ini juga serainya udah digeprek, serta ini daun jeruk purutnya tadi udah dibuang tulangnya. Sekarang kita akan tumis bumbu-bumbunya ini. Oke, pertama-tama kita siapkan sebuah wajan, lalu kemudian beri minyak goreng secukupnya dan biarkan minyaknya hingga benar-benar panas, lalu kemudian tumis terlebih dahulu untuk bumbu halusnya. Setelah itu tambahkan juga serai yang sudah digeprek, lalu kemudian daun salam, daun jeruk purut yang sudah dibuang tulangnya tadi, lalu osreng-osreng sampai bumbunya ini benar-benar matang dan tercium aroma yang wangi. Lalu setelah beberapa saat bumbunya ditumis dan udah benar-benar matang dan tercium aroma yang sangat harum sekali, lalu kemudian tambahkan air larutan asam jawa. Jadi di sini saya menambahkan kurang lebih 1 mangkok setengah untuk airnya itu. Lanjut kita masak sampai benar-benar mendidih, sampai bumbunya menjadi benar-benar tanak dan tidak ada aroma langu dari bumbunya. Dan jangan lupa tambahkan juga untuk gula merah atau gula arennya. Ini kita masak terus sampai si gula arennya itu larut. Lalu setelah itu siap untuk kita tambahkan kacang tanah goreng yang sudah dihaluskan tadi.
Lalu kembali kita masak sambil diaduk-aduk perlahan dan gunakan api sedang cenderung kecil agar tidak gosong. Kita masak terus sampai kita dapatkan tekstur kekentalan yang kita inginkan, lalu kemudian nanti siap untuk dikoreksi rasa ya. Jadi penambahan garamnya ataupun seasoningnya yang lain seperti penyedap sebaiknya di akhir saja ya, karena nanti takutnya kalau diberikan di awal takutnya nanti di akhirnya rasa asinnya itu justru akan sangat asin karena kuahnya ini semakin lama semakin menyusut ya, dan ini juga semakin lama seiring dengan semakin mengental tekstur saus kacangnya itu warnanya juga semakin berubah menjadi terang ya. Dan ada satu tips lagi dalam pembuatan saus kacangnya ini, bagaimana untuk memastikan saus kacangnya itu udah ready apa belum ya. Jadi kita bisa melihat dari gelembung-gelembungnya itu. Jika gelembung-gelembungnya itu sudah kental dan berat, itu tandanya saus kacangnya ini udah siap untuk dimatikan api kompornya dan siap kita dinginkan. Dan saus kacang ini ya, semakin dingin suhunya nanti akan semakin mengental teksturnya. Kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk saus kacangnya itu sudah dingin dan seperti ini teksturnya, ini sudah cukup bagus ya. Jadi kurang lebih seperti itu teknik untuk membuat saus kacang untuk sate. Satu lagi tipsnya dalam masakan kita kali ini, semoga bermanfaat. Lanjut, sekarang kita akan bakar sate ayamnya. Jadi pertama-tama di sini saya akan buatkan dulu untuk lapisan panggangan satenya nanti. Jadi ini terdiri dari margarin, kecap manis dan juga saus kacang yang sudah kita buat tadi. Lalu ini kita campur sampai benar-benar merata dan kita sisihkan. Pertama-tama di sini kita akan panggang atau kita bakar terlebih dahulu untuk satenya ini sampai benar-benar matang kedua sisinya. Jadi di sini saya memanggang satenya itu menggunakan teflon, dan teflonnya ini sudah saya beri margarin. Panggang satenya sampai benar-benar matang kedua sisinya, lalu angkat dan pindahkan ke bumbu olesan, yaitu campuran dari margarin, kecap manis dan saus kacangnya tadi. Lanjut, setelah satenya sudah terbalut merata dengan bumbu olesnya, kemudian panggang kembali. Panggang sekilas dan sebentar saja, dan usahakan jangan sampai gosong ya, karena nanti akan pahit. Karena di bumbu olesan ini sudah kita beri kecap manis, dan pada dasarnya juga satenya itu kan tadi udah mateng. Jangan lupa dibalik ya. Lalu setelah dibalik dan dipanggang sebentar, kemudian sate-sate ini siap untuk diangkat dan siap untuk disajikan. Oke, ini dia satenya udah dipanggang semua, dan juga ini dia lontongnya. Masya Allah, lontongnya itu dalamnya itu cantik banget ya, bener-bener super padat, kenyal dan juga halus serta mulus sekali. Dan sate-sate ini siap untuk kita tambahkan saus kacang. Lalu terakhir tambahkan juga bawang goreng agar lebih terasa gurih dan wangi. Dan jika teman-teman punya acar bawang, ini boleh banget ditambahkan ya. Dan juga kalau mau lebih pedas lagi, teman-teman bisa menyiapkan sambal cabai rawitnya. Oke, inilah dia resep kita kali ini, yaitu sate ayam dengan saus kacang. Semoga semua tutorial dan teknik-tekniknya, dari mulai cara penggorengan kacangnya, kemudian cara penghalusan kacangnya dengan menggunakan blender, kemudian cara bagaimana melihat tekstur kekentalan dari saus kacangnya itu sendiri, dan bagaimana cara pemanggangan satenya. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi ya. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman onlineku yang udah mengklik video ini dan udah nontonnya sampai full durasi. Yang belum subscribe
subscribe, mohon sekali bantuannya agar channelku ini bisa lebih berkembang sehingga aku bisa lebih semangat dalam berbagi, setidaknya ada sedikit manfaat dalam setiap video resep masakan yang aku share ya, dengan cara subscribe dan tekan tanda lonceng notifikasinya. Dan juga jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan jika berkenan boleh banget di share sebanyak-banyaknya ya. Semoga menjadi amal jariah untuk semua kebaikan teman-teman onlineku yang sudah teman-teman onlineku lakukan ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan sampai ketemu di video-video resep-resep masakan yang insya Allah bermanfaat berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.